Saudara-saudari yang kekasih, pada petang hari ini kita kembali berjumpa di dalam renungan hari Rabu tanggal 28 Oktober tahun 2020. Dan pada petang hari ini kita bersama-sama ditunjukkan dengan nas dari Bilangan pasal 11 ayat ke-4 dan ke-6. Demikian firman Tuhan. Dan orang Israel pun menangislah pula serta berkata, siapakah yang akan memberi kita makan daging? Kita teringat kepada ikan yang kita makan di Mesir dengan tidak bayar apa-apa, kepada mentimun dan semangka, bawang pre, bawang merah dan bawang putih. Tetapi sekarang kita kurus kering, tidak ada sesuatu apapun kecuali mana ini saja yang kita lihat. Saudara-saudari yang kekasih, kita pada hari ini mengalami satu masa pandemi yang tentunya kita merasakan banyak kekurangan, keterbatasan, baik di dalam kehidupan kita, aktivitas kita, pekerjaan kita, bahkan juga penghasilan dan pendapatan kita. Kita diingatkan pada saat seperti ini untuk tidak kita gundah, untuk tidak kita menjadi kecewa, untuk kita tidak bersungut-sungut, untuk kita tidak meninggalkan Allah. Tetapi sebaliknya, kita dikuatkan dengan satu firman yang mengajarkan kepada kita bahwa Allah yang Maha Kuasa, Allah yang Maha Kasih telah menuntun kita, telah menyertai kita, telah memimpin, membimbing, dan juga melindungi serta memberkati kita. Hal itu dibuktikan ketika Allah juga menuntun umat Israel pada masa itu. Setelah umat Israel mengalami perbudakan selama 400 tahun di tanah Mesir, Allah memimpin mereka keluar dari tanah itu. Allah membawa mereka untuk terbebas dari cengkeraman Firaun dengan menyeberangi Laut Merah dengan kaki kering. Itu adalah suatu mukjizat, dan Allah mengutus Musa untuk memimpin umat ini. Dan dengan berbagai tanda-tanda yang dilakukan melalui Musa, baik ketika mereka haus di padang gurun, Allah memberikan kecukupan untuk mereka. Ketika mereka diserang oleh ular tedung, Allah menolong dan menyelamatkan mereka. Bahkan ketika mereka mengalami kelaparan, Allah memberi mereka makan mana. Akan tetapi umat ini tidak pernah berterima kasih kepada Allah. Umat ini tidak pernah bersyukur kepada Allah. Umat ini tidak pernah mengingat akan mukjizat, akan tanda-tanda kebesaran Allah, akan kasih-Nya, akan kemurahan-Nya, akan pertolongan dan perlindungan yang telah Allah lakukan kepada mereka. Sebaliknya, mereka membandingkan akan kehidupan mereka pada saat mereka masih ada di perbudakan di tanah Mesir. Para kasih Tuhan, Allah ingin menyelamatkan umat ini, membawa mereka kepada kebebasan dan memberi mereka kepada tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan. Yang dalam Alkitab dikatakan bahwa tanah itu mengalirkan madu dan susu, sehingga mereka dapat menikmati dengan gemah ripah loh jinawi secara ukuran jasmani. Akan tetapi perjalanan yang harus mereka tempuh ya memang tidak semudah dan tidak seperti yang mereka harapkan. Mereka berharap bahwa perjalanan mereka menyenangkan, menyukakan, tidak ada kendala, dan kemudian mereka tiba di tempat perjanjian dengan kebahagiaan, dengan sukacita, dengan kecukupan, dengan kemewahan, dan mereka dapat mengalami perubahan yang lebih baik daripada mereka ada di Mesir. Tetapi para kasih Tuhan,
perjalanan keselamatan itu adalah proses. 40 tahun Allah memimpin umat Israel keluar dari Mesir sampai kepada tanah perjanjian. Sehingga umat Israel pada saat itu tidak bisa membedakan di mana mereka saat berada di dalam perbudakan di Mesir. Mereka menganggap memiliki makan yang cukup, kelimpahan, bahwa dikatakan di dalam nas tadi, mereka bisa makan daging dengan tidak bayar apa-apa, mereka memiliki buah semangka, mentimun, bawang pre, bawang merah, bawang putih. Tetapi saat ini mereka sedang dipimpin oleh Allah, dibentuk oleh Allah, agar mereka tunduk dan taat kepada kehendak Allah. Dengan diberikannya makan mana yang mungkin hambar, mungkin tidak ada rasa. Tetapi bagaimana umat itu dapat bersyukur kepada Allah di dalam keadaan yang demikian? Jikalau mereka dengan menggunakan logika, mereka bisa mengatakan, oh saya nggak punya apa-apa, tetapi saya bisa makan dan bisa hidup, saya harusnya berterima kasih. Tetapi saya bisa mengatakan umat Israel pada saat itu tidak pernah menggunakan logika, dia hanya menggunakan perasaan. Bahwa perasaan mereka itu lebih nyaman, lebih aman, lebih baik ketika mereka menjadi budak di Mesir daripada mereka menjadi orang yang bebas, mereka menjadi orang yang merdeka di tanah yang dijanjikan oleh Allah, yang diberikan oleh Allah di tanah Kanaan, yang dijanjikan tanah yang menghasilkan madu dan susu, yang mereka dapat hidup dengan gemah ripah loh jinawi. Saudara yang kasih Tuhan, kita belajar dari kehidupan kepercayaan kita pada masa kini. Di tengah pandemi ini Tuhan sesungguhnya sedang berusaha untuk mengingatkan saudara dan saya untuk dapat bersyukur dan berterima kasih dan tunduk taat kepada Allah. Kita tidak ingin seperti umat Israel membandingkan keadaan-keadaan sebelum pandemi ataupun juga mungkin masa yang akan datang yang kita tidak tahu. Tetapi hendaknya kita bisa menyadari bahwa yang kita tahu Allah menuntun, melindungi, menyertai, menyelamatkan, dan memberkati kita. Karena Allah ingin membawa kita kepada suatu masa depan, yaitu kehidupan yang kekal. Saat ini saudara dan saya dituntut oleh Allah untuk tunduk dan taat dan setia dan mengikut kepada Allah, mengakui Allah, menghormati dan menghargai jasa-jasa Allah, kebaikan-kebaikan Allah yang telah menjadikan saudara dan saya hidup, lahir di bumi sampai detik hari ini dalam keadaan apapun. Oleh karena itu, pandemi ini hendaknya tidak menjadi penghalang kita untuk kita bersyukur kepada Allah, untuk memuji, menyembah dan memuliakan Allah. Karena kita sadar kehidupan di masa depan, kehidupan di masa yang akan datang yang dijanjikan oleh Allah adalah suatu kehidupan yang kekal. Bukan kehidupan yang seperti di dunia ini. Ya memang kita tidak bisa memastikan seperti apa kehidupan kita. Hal itu hanya dapat diyakini dan dipastikan jika saudara dan saya tetap setia dan mengandalkan Tuhan dalam segala perkara. Mari para kasih Tuhan, hendaknya kita tidak bersungut-sungut menghadapi kehidupan kita di bumi pada saat ini, terlebih di masa pandemi. Tuhan Yesus mengingatkan saudara dan saya dalam Yohanes pasal 6 ayat yang ke-26 dan 27. Yesus menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai pada hidup yang kekal, yang akan diberikan anak manusia kepadamu. Sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan meterainya. Para kasih Tuhan, kehidupan masa depan yang dijanjikan oleh Allah untuk saudara dan saya adalah suatu kehidupan yang kekal. Kehidupan jiwa kita bersama-sama dengan Allah di dalam kemuliaannya. Memang kita tidak bisa atau kita belum tahu. Kalau kita bisa mengatakan saya pasti bersama Allah, kita tanya dulu bagaimana kehidupan kita.
kepercayaan kita, pengandalan kita, pengikutan kita. Sudahkah kita sesuai dengan kehendak Allah? Sudahkah kita mentaati setiap perintah Allah? Nah, itulah jaminan dan kepastian kita untuk kita dapat mengalami suatu kehidupan yang kekal bersama-sama dengan Allah. Hanya jika saudara dan saya dapat setia dan taat kepada Allah di dalam segala perkara. Kematian Yesus Kristus menjadikan jaminan bagi saudara dan saya. Jika kita menghargai kurban Yesus Kristus untuk menebus dosa saudara dan saya, maka kita akan hidup dan turut memikul salib Tuhan. Dan kita juga ingin hidup meneladani Tuhan Yesus Kristus. Kita ingin senantiasa berjuang untuk mempertahankan iman kita supaya kita tidak goyah oleh apapun. Tuhan Yesus mengingatkan kita dalam Yohanes pasal 14 ayat yang kedua dan ketiga. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku. Supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Inilah nasihat dan janji Tuhan Yesus untuk saudara dan saya. Agar kita tetap setia mengikut Tuhan, bersama-sama dengan Tuhan memikul salib, sehingga iman kita benar-benar teruji. Iman kita benar-benar didapati dan dikenali oleh Allah setia dan tetap tinggal kepada Allah. Ya, bagaimana ketika Abraham diuji oleh Allah sehingga anak semata wayangnya harus dikorbankan di Gunung Sinai. Abraham melakukan kehendak Allah dengan setia, dengan kemenurutan. Yang pada akhirnya Allah mengenali iman Abraham dan Allah berkenan kepadanya. Demikian pula para kasih Tuhan, jika saudara dan saya ingin mempersiapkan diri kita untuk masa depan, maka kita juga siap sedia untuk memperjuangkan iman kita, mempertahankan iman kita supaya tidak goyah, supaya tidak bergeser, meskipun ada bahaya yang menghimpit, yang menghalangi, yang merintangi, tetapi kita tetap setia dan mengikut Tuhan. Inilah janji Allah kepada saudara dan saya. Jika kita tetap setia, maka kita akan melihat Allah yang sama, Allah yang maha kuasa, Allah sang pencipta langit dan bumi, Allah yang dulu menuntun umat Israel keluar dari perbudakan menuju kepada tanah perjanjian, Allah yang juga hari ini menyelamatkan saudara dan saya dari masa-masa pandemi, dari masa-masa kesulitan, dan Allah akan menyelamatkan jiwa saudara dan saya dan membawa kita kepada kemuliaannya, kepada persekutuan yang kekal dengannya. Marilah para kasih Tuhan, meskipun pada saat ini untuk kita dapat sampai mengenali kemuliaan Allah atau dapat memahami atau merenungkan kebersamaan kita dengan Allah kelak itu seperti apa, akal kita enggak mampu, kita enggak paham, tetapi para kasih Tuhan, marilah kita tetap ingin menaruhkan pengandalan dan pengharapan kita kepada Allah. Karena Allah adalah yang memberikan kepastian kepada kita. Oleh karena itu, jika Allah adalah yang pasti bagi saudara dan saya, maka kita tidak ingin meninggalkan Allah, kita tidak ingin mencari alternatif yang lain, kita tidak ingin mencari jalan keselamatan yang lain selain daripada mengikut Yesus Kristus. Para kasih Tuhan, saudara dan saya sebagai umat Kristen yang telah menerima karunia Roh Kudus, maka Roh Kudus itulah yang akan memimpin jiwa saudara dan saya. Meskipun akal kita enggak sampai, akal kita enggak paham, tetapi Roh Kudus itu kan selalu menuntun jiwa kita kepada jalan-jalan Allah, kepada kebenaran kehendak Allah, dan Roh Kudus akan membawa kita kepada
pada persekutuan yang kekal dengan Allah. Oleh karena itu para kasih Tuhan, di dalam Injil Yohanes, Yesus berkata di dalam Yohanes pasal 14 ayat ke-16 dan 17. Yesus berjanji untuk mengutus Roh Kudus. Dan di sana dikatakan roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Itulah kinerja Roh Kudus di dalam hati dan jiwa kita. Dialah yang menunjukkan saudara dan saya masa depan. Dialah yang akan mengantarkan saudara dan saya menerima Yesus dan mengikuti jalan Yesus, dan kita akan bertindak dan berbuat sesuai dengan citra Yesus. Dan disitulah kita akan mengenali jalan dan kebenaran dan hidup. Dan kita di situ juga, dari situ juga Roh Kudus akan menunjukkan kepada jiwa kita bahwa disitulah akses untuk kita masuk ke dalam kemuliaan Allah. Sehingga ketika Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tidak semua orang tahu. Tetapi bagi saudara dan saya yang dipimpin Roh Kudus, kita mengenali itulah jalan yang harus kita tempuh. Ketika Yesus mengatakan tidak satu orang pun dapat datang kepada Bapa jika tidak melalui aku. Jika saudara dan saya dipimpin Roh Kudus, kita akan mengaminkan dan kemudian kita ingin setia mengikut Yesus dan melakukan apa yang diperintahkan Yesus dalam kehidupan saudara dan saya. Para kasih Tuhan, mari kita juga ingin pada hari ini untuk kita memberikan ruang di dalam hati kita, di dalam jiwa kita, di dalam seluruh kehidupan kita, agar Roh Kudus dapat memberikan inspirasi kepada saudara dan saya untuk mengambil keputusan di masa-masa sulit, di masa-masa seperti saat ini, di tengah-tengah kita menghadapi pandemi, di tengah-tengah kita menghadapi bahaya, di tengah-tengah kita menghadapi pencobaan, tetapi sekali lagi kita tidak akan pernah menggerutu. Kita tidak pernah berhenti, kita tetap ingin setia dan mengikut Tuhan. Kita tidak ingin meratapi hal-hal yang terjadi di masa lalu dan membandingkan dengan masa kini, tetapi kita ingin memandang kepada masa depan kita. Karena kita percaya masa depan kita adalah kemuliaan bersama dengan Allah. Masa depan kita adalah kebahagiaan yang kekal, sukacita yang kekal. Maka dari itu para kasih Tuhan, jika saudara dan saya pada saat ini telah memikirkan hal yang demikian, maka iman kita hidup, iman kita bertumbuh, iman kita berkembang, iman kita akan menghasilkan buah. Buahnya adalah kita akan menunjukkan kasih, kemudian kita juga akan menunjukkan kesetiaan, pengandalan dan pengikutan dan pengharapan kita, serta kita akan melakukan setiap perintah Tuhan dalam kehidupan kita. Oleh karena itu para kasih Tuhan, marilah kita juga ingin pada hari ini memastikan bahwa tujuan kehidupan kita adalah kemuliaan yang kekal bersama Allah. Itulah masa depan kita. Mari kita tidak sampai tergoyah, jangan sampai terganggu, jangan sampai tergeser iman kita oleh karena bahaya, oleh karena pandemi, oleh karena kekurangan, oleh karena keadaan-keadaan yang saat ini mungkin berbeda dengan masa-masa yang lalu sebelum terjadi pandemi. Oleh karena itu para kasih Tuhan, mari kita perjuangkan iman kita untuk kita tetap setia mengikut Yesus Kristus. Apapun situasinya, apapun kondisinya, apapun keadaannya. Dan kita ingin berseru, Tuhan, Yesus datanglah segera dan terimalah kami di dalam kebenaran kehendak Allah di surga. Amin.